Selamat pagi, perkenalkan nama saya Frasi Olivia, NIM Channel E020003 dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi persediaan dan akuntansi beban. Hai semua, apa yang dimaksud dengan akuntansi persediaan dengan akuntansi beban? Di sini akan kita bahas mengenai akuntansi persediaan serta akuntansi beban. Menurut buku standar akuntansi keuangan, persediaan merupakan setiap aktiva yang tergolong dalam barang jadi yang siap untuk dijual dalam aktivitas usaha normal, barang yang sedang diproduksi atau sedang dalam perjalanan, dan barang yang masih dalam bentuk bagan atau perlengkapan sebagai input dalam proses produksi barang atau pengiriman jasa. Tujuan dari akuntansi persediaan dalam fungsi buku besar di sebuah perusahaan, persediaan ini berkontribusi dalam penyusunan neraca lajur dan penyusunan laporan keuangan karena persediaan akan memengaruhi laba atau rugi operasional. Kesalahan dalam perhitungan persediaan akan berakibat pada kesalahan penentuan harga pokok produk. Sebagaimana rumus yang berlaku yaitu harga pokok produk sama dengan persediaan awal tambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Dalam penerapannya, di dunia bisnis, setidaknya ada 3 tujuan utama dari penilaian persediaan, yaitu yang pertama menyajikan informasi kepada perusahaan terkait berapa nilai produk yang sudah dihasilkan atau diproduksi. Nilai ini didapatkan dari selisih nilai perusahaan dengan aset tertentu dan tanpa aset tertentu. Kemudian yang kedua, menghitung laba dan rugi dengan melakukan perbandingan antara biaya pokok dengan pendapatan yang berkaitan dengan harga pokok. Kemudian yang ketiga, ialah menyajikan informasi mengenai persediaan untuk memprediksi aliran kas di masa mendatang, baik oleh investor atau pengguna laporan keuangan lainnya. Penentuan kuantitas persediaan. Ternyata untuk melakukan perhitungan ini, terdapat 2 cara metode yang umum diterapkan, yaitu metode periodik dan perpetual. Yang pertama, metode periodik. Disebut metode periodik karena pengecekan arus barang keluar atau terjualnya nilainya hanya dicatat secara periodik 1 kali, yaitu di akhir periode. Kemudian yang kedua, metode perpetual. Kebalikan dari metode periodik. Pada metode perpetual, pencatatan nilai arus barang keluar dilakukan setiap ada penjualan. Artinya dengan metode ini, maka harga pokok penjualan akan diketahui sepanjang periode. Akuntansi beban. Kita masuk ke dalam akuntansi beban. Beban atau yang sering dikenal dengan istilah expense merupakan sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk merealisasikan sebuah hasil. Beban atau expense biasa akan mengurangi pendapatan dan akan menghasilkan laba yang bersih dalam perusahaan sebelum digunakan untuk membayar pajak. Beban ini juga digunakan sebagai standar penurunan manfaat suatu ekonomi dalam satu periode akuntansi yang berbentuk kas keluar. Jenis beban. Beban biasanya merupakan jenis yang paling banyak jumlahnya. Walaupun secara sederhana, beban dapat diklarifikasikan menjadi 2, yaitu beban usaha dan beban lain-lain. Beban usaha, disebut juga dengan beban operasional, adalah pengorbanan langsung dalam bentuk arus keluar yang berkurangnya aset perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, yang termasuk dalam beban usaha misalnya beban gaji, asuransi, serta beban air, listrik, dan telepon. Beban lain-lain disebut juga beban non-operasional dalam pengorbanan tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan pokok usaha, yang termasuk dalam beban lain-lain contohnya beban bunga, rugi, penjualan surat berharga, dan rugi penjualan aset tetap. Jenis beban. Kemudian di sini ada jenis beban lainnya. Terdapat jenis beban lain yang mendukung kegiatan operasional perusahaan, yaitu beban akrual atau accrued expense. Merupakan beban yang masih harus dibayarkan, tetapi pembayarannya belum diketahui sampai periode selanjutnya. Kemudian yang kedua, beban kredit macet atau bad debt expense. Merupakan beban yang timbul karena tindakan tertagihnya piutang usaha. Kemudian yang ketiga, beban operasional atau operational expense. Merupakan atas beban penjualan dan beban umum administrasi. Jenis beban ini menyangkut keseluruhan beban yang berhubungan dengan aktivitas operasional perusahaan. Yang keempat, beban penyusutan. Merupakan beban yang timbul karena pemakaian aktiva berwujud. Yang terakhir ialah beban yang ditaguhkan. Disebut juga sebagai beban dibayar di muka atau pengeluaran yang sudah dibayarkan tetapi manfaat ekonomisnya belum terasa maksud saya. Sekian dari hasil presentasi saya. Maafkan jika ada kesalahan kata.